Yang di kanan ini tuh sejenis sosok yang bertubuh besar, berbulu gitu, berbulu hitam ya. Tapi mukanya itu atau bisa dibilang wujudnya itu seperti apa ya? Seperti binatang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Denger Zone. Nah, jadi buat kalian yang udah pada dukung gitu ya, udah pada subscribe, udah pada like, komen, terima kasih. Sangat membantu sekali. Nah, buat kalian yang belum dukung, yang belum support, ayo bisa didukung ya di lewat channelnya Denger Zone. Nah, buat kalian nih, kalaupun punya cerita pengalaman ya, punya cerita pengalaman pribadi ataupun pengalaman teman gitu, bisa langsung diceritakan di chat aja ya ke akunnya TikTok 0 Squad yang ada di bawah sini, dan ke akun Facebooknya dari channel Dangerjon juga yang ada di bawah sini ya guys. Nah, jadi di segmen malam kali ini atau bisa dibilang di segmen Doma atau dongeng malam kali ini, jadi ada sesuatu yang berbeda ya guys. Nah, jadi kita ini sekarang nggak ada di studio, jadi syutingnya itu di luar gitu. Bisa dilihat ini bata-bata gitu ya. Nah, jadi oh iya, ini nih buat pengingat aja ini mah. Ini itu ya biasalah, siapa tahu gitu ya, ada rezeki, ada jodoh gitu ya, buat para saudagar-saudagar bisa langsung masuk masuk bantu. Ini nih, ini airnya itu masih bening ya. Kalau misalkan sudah ada yang dukung, ini bisa berubah itu airnya jadi oranye, jadi merah gitu ya, buat pemancing aja ya guys. Nah, jadi gak usah banyak basa-basi lagi, sekarang kita langsung aja di segmen Doma, dongeng malam ya. Seperti biasa, sebelum baca mantra kita ngopi dulu guys. Mantap. Nah, jadi di segmen kali ini gue akan nyeritain tentang sebetulnya sih ini berhubung dari uh, follower gak ada kiriman lagi ya, ini gue bawain dari temen lagi nih ceritanya, temen waktu SMA gitu. Nah, jadi judulnya itu diguna-guna ya, atau bisa dibilang dipelet atau disantet atau di gimana gitulah. Nah, jadi ceritanya ini tuh ada di sebuah desa ya, desa ya di kampung gitu. Nah, jadi di sebuah kampung ini tuh ada perempuannya itu cantik banget ya. Jadi kita samarkan saja namanya itu jadi si Ayu ya. Nah, si perempuan cantik ini tuh. Nah, si Ayu ini udah mah parasnya cantik, baik, tidak sombong gitu ya. Dan juga kalau misalkan berteman itu gak pilih-pilih ya. Nah, kalau melihat cantik itu kan otomatis kan si para kaum Adam gitu ya, siapalah yang gak tertarik gitu sama si Ayu ini nih. Nah, meskipun si Ayu ini suka ya bergaulnya itu tidak ini ya, tidak pilih-pilih gitu. Nah, sering sekali gitu si Ayu ini tuh banyak sekali yang ngirim surat ya ke dia di waktu sekolahnya itu. Terus banyak yang bilang kalau dia itu suka gitu ya, banyak yang suka. Nah, tapi sama si Ayu ini tuh sering gitu ya, sering ditolak. Nah, tapi si Ayu ini tuh nolaknya itu nggak ini ya, nggak apa, ngomongnya itu nggak macem-macem, ditolak secara halus-halus. Mungkin gimana sih nolak cinta secara halus-halus gitu ya, atau misalkan maaf gitu ya, saya itu gak mau pacaran dulu atau gimana gitu ya.
Nah si Ayu ini tuh nolaknya itu selalu dengan cara yang halus gitu. Nah saking banyaknya yang suka gitu, yang suka sama si Ayu ini tuh ada aja gitu ya yang namanya cinta ditolak itu kan pasti kan gak terima gitu ya. Nah para para si kaum Adam ini kan terus gitu ya berjuang, gak tahu apa gitu ya, yaitu segala cara dilakukan agar si Ayu ini bisa jadi pacarnya gitu. Nah sebut saja namanya itu si Rehan ya, si laki-laki yang suka sama si Ayu ini itu. Nah si Rehan ini kan sebelumnya udah nyatain cinta ke si Ayu nih. Nah si Ayu juga pun udah nolaknya secara halus-halus, maaf gitu ya, atau pakai lembah lembut lah gitu, nggak ngomong kasar gak apa gitu. Nah si Rehan ini tuh udah digituin tuh bukannya nyadar diri gitu kalau dia itu gak masuk tipe si Ayu mungkin gitu, atau si Ayu memang benar-benar gak mau pacaran gitu. Nah si Rehan ini tuh kekeh gitu terus aja. Nah kan suka ada pepatah nih kalau misalkan cinta ditolak gitu ya. Nah si dukun pun bertindak nih. Nah si Rehan ini tuh udah beli apa ya gitu, beli bunga, ngasih ini selalu ditolak sama si Ayu tuh. Nah si Rehan ini tuh udah mungkin pemikirannya itu udah buntu ya, atau bisa dibilang dia itu gak mau ribet pikir panjang ini itu. Nah si Rehan itu pergilah ke suatu bisa dibilang dukun lah, pergilah ke dukun gitu. Nah dia itu perginya itu ke daerah lain ya, ya gak, dukunnya itu gak ada di kampung si Ayu. Jadi rumah si dukunnya itu ini tuh beda lagi gitu ya, beda kampung lah. Nah pergilah si Rehan ini ke sana gitu, biasalah ini gitu ya sama si dukunnya itu, nggak bisa dibilang mau guna-guna gitu, mau pelet ataupun. Nah tapi yang diminta sama si Rehan ini yang anehnya bukannya mau dipelet ya si Ayu ini tuh, malah justru si Rehan ini tuh minta disantet si Ayunya. Nah singkat cerita si Rehan udah sama si dukun gitu ya. Nah cerita kembali lagi ke si Ayu nih. Si Ayu ini tuh pulang sekolah, dia pulang ke rumah karena kan si Ayu ini gak suka main gitu ya. Kalau pulang sekolah langsung pulang aja ke rumah gitu, gak suka main kesana kemari gitu. Karena kan anaknya baik gitu. Nah si Ayu pas pulang ke rumah dia itu mau mandi gitu ya, beres-beres. Nah selepas di kamar mandi si Ayu ini tuh ada kejadian yang aneh ya sama si Ayu ini. Pertama-tama yang dialami oleh si Ayu ini tuh kepalanya itu terasa ada yang narik ya. Nah si ubun-ubunnya itu atau bisa dibilang ya, rambutnya ini dijambak gitu. Tapi gak kelihatan gitu siapa yang jambaknya, siapa yang nariknya gitu. Nah terus si Ayu ini tuh kan sering diganggu gitu. Nah si Ayu ini tuh terus bilang ke ibunya ya, Bu, Ayu kalau misalkan habis mandi gitu suka sering ada yang tarik-tarik ini. Nah kata si ibunya ini tuh pertama awal cerita si Ayu ini tuh gak digubris ya, ya mungkin kamu itu salah urat atau gimana gitu, salah bantal gitu kan, kalau misalkan tidur kurang nyenyak kan gitu suka sakit gitu ya. Nah mungkin si ibunya ini mikirnya itu ke situ gitu, kata si ibunya. Ya gak apa-apa cina, kata si ibunya teh, nanti juga sembuh sendiri gitu. Nah disuruhlah si Ayu ini tuh berbaring gitu ya sama si ibunya, tiduran gitu supaya si sakitnya itu hilang gitu. Nah pas hari kedua sekolah si Ayu, sekolah biasa ya, jam pelajaran masuk. Nah pas istirahat itu dia itu pas-pasan di kantin ya ketemu sama si Rehan nih. Nah pas habis makan si Rehan ini tuh gak tahu kenapa ya, dia itu langsung bilang atau bisa dibilang ujug-ujug bilang gini gitu ya ke si Ayu tuh,
rasakan kamu Ayu gitu ya, sambil tapi ngomongnya itu gak keras gitu ya, seakan-akan dia itu berbisik tapi kedengeran sama si Ayu gitu. Rasakan akibatnya Ayu katanya gitu. Nah si Ayu itu nggak terlalu mempermasalahkan gitu ya si Rehan itu ngomong gitu, karena kan nggak ada curiga sama sekali gitu sama si Rehan. Nah pulang lagi ke rumah gitu ya habis sekolah. Nah biasa pas kejadian habis beres-beres terus mandi, si Ayu mau istirahat gitu ya, atau bisa bilang mau ngerjakan tugas habis mandi gitu. Nah kejadiannya itu di kamar mandi lagi. Kejadiannya itu sama seperti yang kemarin gitu ya, rambutnya ini terus ada yang jambak gitu ya, seperti ada yang jambak gitu, ditarik-tarik. Si Ayu ini tuh cerita lagi ke ibunya. Nah terus yang kedua kalinya si ibunya itu aduh langsung kepikiran gitu, aduh kenapa ya anak saya gitu kok gak sembuh-sembuh gitu. Nah pas malam mau tidur pukul kira-kira itu pukul jam 12 atau bisa dibilang pukul setengah satu lah, setengah satu malam gitu. Nah si Ayu ini tuh kata si ibunya ini, si Ayunya ini tuh kesurupan. Nah si Ayu ini tuh biasa geram-geram gitu ya di kamar, acak-acak bantal guling gitu ya, dan rambutnya itu pun acak-acakan sambil ini sambil nangis gitu ya, kadang nangis kadang dia ketawa gitu ya si Ayunya ini. Nah si ibunya ini pun langsung panik kan, otomatis langsung panik. Nah jadi si ibunya ini tuh wah ini mah udah gak wajar nih, ini bukan apa namanya, bukan penyakit medis gitu. Nah langsung curiga si ibunya ini. Nah kebetulan bapak tirinya si Ayu ini bisa dibilang punya kemampuan lah, punya kemampuan gitu. Bapak tirinya si Ayu ini tuh bisa ngelihat ya, bukan bisa ngelihat sih, jatuhnya itu bisa ngerasakan gitu, merasakan. Jadi di sekeliling si Ayu kalau misalkan main gitu ya ke tempat-tempat angker, nah si bapak tirinya itu suka ngerasakan gitu mana yang energi yang positif gitu, atau bisa dibilang mana energi yang jahat gitu. Nah pas dilihat sama bapaknya ini si Ayu, langsung bapaknya itu bisa merasakan gitu ya kalau misalkan di sekeliling si Ayu ini tuh ada energi-energi yang jahat gitu. Nah tanpa pikir panjang langsunglah si bapak tirinya itu manggil kiai ya, atau bisa dibilang orang pintar lah, kiai gitu yang ngerti agama gitu. Nah pak dipanggil lah kiai itu sama si bapaknya, dibicarakan kalau misalkan keluhan anaknya itu ini diceritakan sama si kiai. Nah singkat cerita si kiainya ini datanglah ke rumah si Ayu biasa ya. Nah pas pertama kiainya datang si Ayu langsung kesurupan lagi, langsung ngapain kamu kesini, kata si Ayu tuh sambil nunjuk ya ke si kiai itu, atau bisa dibilang ke pak ustadznya itu, ngapain, pergi pergi, kata si Ayu ini. Nah terus sama pak ustadznya ini diambillah satu botol gitu ya, satu botol air bersih gitu. Nah terus baca-bacain doa gitu. Nah terus diminumin ke si Ayunya. Nah pas mau diminumin sama ibunya, si botol aqua yang udah dibaca-bacain sama si pak kiainya ini langsung direbut sama si Ayu, langsung dilempar gitu ya sama si Ayunya ini. Nah apain, saya mau diberi apa, saya gak mau minum ini, langsung dilempar ya si botolnya itu. Nah terus sama si kainya itu mungkin mengeluarkan tenaga dalam gitu ya, atau bisa dibilang apalah gitu, gak tahu. Si kiainya ini langsung duduk sila gitu ya sambil ngegelar sejadah gitu sambil zikir gini gini zikir. Nah kata cerita si Pak Ustadz ini, yang ada di sekeliling si Ayu ini tuh ada 3 jin ya, atau bisa dibilang ada 3 makhluk makhluk jahat gitu, yang di kanan yang di kiri, terus yang sering jamak-jamak rambut gitu. Nah sosok yang di kanan ini tuh
sejenis sosok tuh yang bertubuh besar, berbulu gitu, berbulu hitam ya. Tapi mukanya itu atau bisa dibilang wujudnya itu seperti apa ya? Seperti binatang gitu. Tapi si kiai ini tuh susah gitu ngejelasinnya. Ya kalau kata saya gitu ya, kata orang ya mungkin itu yang disebut genderuwo gitu, mungkin gitu. Nah, terus yang di sebelah kiri ada pocong. Nah, si pocongnya ini tuh mukanya itu sangat menyeramkan gitu. Nah, mukanya ini tuh matanya hilang satu, terus mukanya berlumuran darah gitu. Nah, pas dilihat dari kepala itu tuh ada sosok kuntilanak yang suka jambak-jambak rambut si Ayu gitu. Terus sambil dicekek ini leher si Ayu nih sama si kuntilanak itu ya. Nah, kata si Pak Ustadz, si kuntilanaknya itu rambutnya itu acak-acakan ya, matanya merah. Terus sambil gak berhenti-berhentinya terus nyekek si Ayu gitu. Nah, disitulah terjadi ya pertarungan sengit gitu antara si Pak Ustadz melawan tiga makhluk sosok sekaligus gitu ya. Genderuwo, pocong, sama si kuntilanak ini tuh. Nah, si Pak Ustadz ini tuh terus aja wirid gitu ya, berdoa mungkin sebisanya yang Pak Ustadz bisa gitu, berdoa. Nah, si genderuwonya itu kata si Pak Ustadz ngambil sebilah pedang gitu ya, disabetin ke ininya si Ayu nih, ke apa, ke perutnya si Ayu. Tapi dilawan terus sama Pak Ustadz, sama jikir-jikirnya gitu ya. Sesekali si genderuwo itu mental gitu, bangkit lagi, sama juga sama si pocong mental bangkit lagi. Nah, mungkin si Pak Ustadz ini tuh udah ilmunya kan, ibadahnya ya eh, bagus gitu ya, ibadahnya mungkin imannya kuat gitu. Nah, singkat cerita si pada tiga makhluk ini tuh kalah ya sama si Pak Ustadz ini tuh. Nah, sudah kalah, si Ayu ini tuh jatuh pingsan ya. Dia ini tuh bangun-bangun udah kedenger azan subuh. Dia itu sadar terus nanyain ke ibunya, "Bu, semalam itu ada kejadian apa?" gitu ya. Seakan-akan si Ayu ini tuh lupa gitu apa yang dialaminya waktu malam gitu. Nah, terus sama si ibunya ini di apa ya, di bahas dipangpalerkeun teh bahasa Indonesia teh naon di itulah apa ya, ya diiniin lah, atau kamu nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa gitu. Si ibu sama si ibunya ini tuh selalu ditutupi gitu, karena mungkin si ibunya ini tuh takut gitu ya, takut kenapa-napa. Kalau misalkan anaknya tahu, takutnya stres atau depresi gitu ya, takut gitu, takut mogok sekolah, takut apa gitu kan. Enggak ada apa-apa kata si ibunya itu. Kamu gimana, udah mendingan belum badan, kata saya itu. Udah mendingan, sehat ini bu, besok gak usah sekolah dulu kata ibunya itu, libur aja dulu, kamu istirahat. Nah, selang beberapa hari kamu baru masuk sekolah lagi gitu kata si ibunya. Nah, si Ayu ini tuh singkat cerita ya, biasa masuk sekolah biasa. Nah, terus pas-pasan lagi ketemu sama si Rehan ya. Nah, pas ketemu sama si Rehan pun kaget gitu pas ngelihat si Ayu nih. Wah, kata si Rehan tuh, wah kok dia gak apa-apa gitu, apa jangan-jangan si dukun yang Rehan bayar itu bohong gitu, kok si Ayunya ini tuh malah sehat gitu, gak mati gitu, atau bisa dibilang gak sakit gitu. Nah, si Rehannya langsung pas pulang sekolah langsung datang lagi ke rumah si dukun tersebut ya. Nah, langkah terkejutnya pas si Rehan masuk ke dalam rumah si dukun, melihat si dukunnya itu udah mati gitu, udah apa ya, udah bercakan darah gitu ya, di mulutnya ini tuh udah keluar darah gitu. Mungkin habis tarung ilmu sama Pak Ustadz gitu ya. Nah, singkat cerita si Rehan pun pulang kembali ke rumah, si Ayu pulang ke rumah. Nah, sama ibunya ini tuh langsung datang ke rumah Pak Ustadz lagi ya, nanyain
kondisi si Ayu apa benar-benar udah sehat atau udah pulih atau masih ada yang ganggu atau enggak gitu ya, mastiin. Nah kata si Pak Ustadz ini tuh anak ibu tuh udah netral lagi, udah sehat insya Allah, pulih ya, udah gak ada gangguan lagi yang aneh-aneh gitu. Nah barulah si ibunya ini tuh udah lega, merasa lega ya, anaknya udah bisa kembali sembuh. Nah pas si Ayu, singkat cerita si Ayu ini tuh udah sembuh ya, langsung masuk sekolah lagi. Pas si Ayu masuk sekolah biasanya kan suka ketemu tuh sama si Rehan. Nah kebetulan kan mereka itu satu kelas ya, kok si Rehan ini kok gak masuk gitu, sehari gak masuk, 2 hari gak masuk, 3 hari gak masuk gitu. Nah pas yang keempat hari itu ada inisiatif ya dari mungkin dari teman-teman sekolah atau dari gurunya gitu, mau jengukin barangkali gitu, takutnya si Rehan ini sakit gitu atau bisa dibilang kecelakaan atau gimana gitu ya, kan nggak tahu. Nah ditengokin lah ke rumah si Rehan gitu, sama sekalian sama gurunya sama murid gitu ya, mungkin sama teman-teman sekelasnya lah. Nah pas mereka datang ke rumah si Rehan, awal pertama itu yang nyambut si Ayu ini sama gurunya itu pertama tuh ibunya ya. Ibunya itu awal pertama itu dilarang, nah dilarang masuk, gak dibolehin masuk gitu ya si Ayu ini sama gurunya. Loh kenapa gak boleh masuk bu, kan saya ini mau itikat baik, mau nengok si Rehan, takutnya gitu sakit gitu. Nah si ibunya si Rehan ini tuh selalu disembunyi-sembunyiin gitu, si Rehannya itu gak mau diketemuin. Nah singkat cerita bisalah gitu mereka itu masuk ke rumah si Rehan dengan syarat kata si ibunya itu gak usah bilang-bilang gitu, ayo kalau mau masuk masuk aja, cuman diem aja gitu, gak usah banyak apa disebar gitu ya cerita ini tuh. Nah pas masuk ya si Ayu ini ke rumah si Rehan, alangkah terkejutnya si Ayu ini tuh melihat kondisi si Rehan yang badannya itu penuh dengan ini ya apa penyakit kulit gitu ya, eh seperti ini tuh seperti luka bakar gitu, luka-luka. Nah terus mengeluarkan aroma bau busuk dari mungkin dari si nanah-nanah yang keluar dari tangan badan gitu ya, mengeluarkan bau busuk. Bahkan si Ayu pun sama teman-temannya itu sempat mau muntah gitu, cuman ditahan-tahan aja gitu karena kan nggak enak sama ibunya gitu. Si Ayu ini tuh sempat nahan gitu ya, mau muntah gitu. Pas lihat si Rehan itu badannya itu kering, kurus lah bisa dibilang. Nah si Ayu ini tuh, oh loh kok bu jadi begini gitu ya, gimana ceritanya si Rehan. Nah si ibunya ini kan nggak tahu ya kalau si Rehan ini tuh udah bersekutu lah, bisa dibilang udah bersekutu dengan si dukun tersebut gitu ya. Mungkin ini mah si Rehan gak mau, yang tadinya niatnya mau mencelakai si Ayu. Nah terus si Ayunya ini tuh ada bentengnya atau bisa dibilang ada kiai yang nolongin, jadi si penyakitnya ini tuh yang mau dikirim ke si Ayu malah balik ke si Rehan gitu, bisa mungkin gitu ya, saya mah ini mah kurang lebihnya gitulah. Nah singkat cerita mereka itu pulang ya ke rumah masing-masing, dan mereka itu biasa aja di sekolah, gak suka banyak obrol sama siswa-siswa lain gitu ya. Mereka ini tuh cukup tahu aja karena kan menghargai ibunya si Rehan gitu ya. Nah jadi begitulah cerita kali ini yang bisa disampaikan. Bisa diambil pelajaran ya buat kalian ini mah yang jomblo-jomblo gitu, yang baru pacaran gitu ya. Bisa diambil pelajarannya, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya gitu ya. Pesan dari saya sih, pesan dari saya pribadi ya, kalau misalkan lo suka sama cewek ya, misalkan lo tuh suka sama cewek ya, sama satu cewek, lo
ungkapin aja kalau lo tuh suka sama dia. Nah, diterima syukur, gak terima lo tuh harus sadar diri gitu, jangan sampai cinta ditolak dukun bertindak gitu. Karena kan apa ya, ya di zaman sekarang kan modenya udah modern gitu, udah gak zaman lah. Zaman sekarang itu yang namanya dukun-dukun gitu mah, ya kalau misalkan si ceweknya gak mau kan bukan salah si cewek kan. Dia kan gak bisa memaksakan gitu kan, kalau urusan cinta kan itu urusan hati gitu, gak bisa dipaksakan. Ya kalau mungkin bisa, ya mungkin bisa dipaksakan gitu lewat jalur pelet atau apa gitu, taruhan lah gak bakalan lama itu yang namanya percintaan, atau bisa dibilang oke lah di pelet lama terus sampai menikah. Nah pas udah menikah lo itu akan diserang terus sama diserang terus sama bertubi-tubi masalah gitu, entah masalah apa, pokoknya bakal cekcok terus di dalam rumah tangganya itu, gak bakalan akur lah. Karena kan yang diambilnya tadi kan ilmu pelet, sedangkan ilmu dari dukun itu kan rata-rata kan bersekutu dengan setan, atau bisa dibilang makhluk jahat ya, jin gitu kan, yang hawanya gitu kan panas gitu. Nah jadi kalau saran gua itu ya gak usah lah, kalau misalkan cinta ditolak ya lo sadar diri aja, cari aja cewek lain gitu kan. Di dunia ini kan cewek gak cuma satu bro, cari aja, siapa tahu lo ditolak sama yang ini bisa dapet yang lebih bagus dari ini, kan gak tahu gitu. Ya segitulah dari sekian dari saya ya, host Danger John. Nah buat peringatan aja buat kalian nih yang punya dongeng ataupun cerita pengalaman pribadi, bisa langsung aja di chat ya di Facebook ataupun di TikTok di Nol Squad, atau di Facebook Danger Zone. Kami itu ada channel ya di sana. Kami juga sama upload video di sana. Ya bantu dukung lah, tambah-tambah followers atau apa gitu. Support aja. Sekian dari saya Nol Squad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.